Shalom, damai di hati. damai di hati. Shalom. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh kembali beribadah. Dan kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Diundang untuk berdiri. Kita habiskan ibadah saat ini. Ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu, kolom 1 sampai dengan kolom 17, Jumat Kemim Bukit Muria Winangun, ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Silakan duduk. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun, kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni
segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yaitu hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, meski tak layak diriku. Ayatnya yang 1 dan kedua. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang, Tuhan, padamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam kehidupan ini. Saat ini, dalam persekutuan ibadah di hari ini, kami rindu untuk mau belajar kembali firman-Mu yang telah Engkau tuliskan dalam Alkitab. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan itu dapat kami pakai untuk memahami dan mengerti tentang maksud pembacaan Alkitab saat ini. Agar dengan demikian kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan setiap saat. Berfirmanlah Engkau, ya Allah, yang telah menjadi firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Jadi Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Firman Tuhan seperti ini. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu.
janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya salah langkah. Juga tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya menempuh jalan yang salah. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya berjalan di jalan yang lurus dan menikmati buah dari ketaatan pada nasihat orang tua. Kitab Amsal adalah salah satu kitab sastra dalam Perjanjian Lama yang berisi nasihat dan pengajaran. Amsal bisa diibaratkan sebagai kumpulan kata-kata bijak dari orang tua kepada anak. Pengamsal menempatkan diri sebagai orang tua yang selalu memahami bahwa menasihati adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Nats yang dituliskan oleh Salomo dalam Amsal 4 merupakan refleksi dari pengalaman Salomo tentang betapa pentingnya untuk mendengarkan didikan orang tua. Dalam hal ini seorang ayah. Salomo merasakan sendiri bagaimana ayahnya Daud telah mendidik dia di jalan Allah. Bahkan pada saat menjelang hayatnya, Daud masih memberikan pesan yang indah. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa,
supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4. Nah, pengalaman Salomo atas didikan ayahnya inilah yang membuat dia pada saat Allah menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Maka ia tidak meminta seperti yang orang lain pikirkan, tetapi ia meminta seperti yang Allah kehendaki. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Dan sebagai jawaban dari doanya, dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 30, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya, dan kini ia meneruskan pengarahan itu kepada anak-anaknya. Allah ingin agar kesalehan dan pengabdian sungguh-sungguh kepada jalan-jalannya diajarkan, terutama melalui pengajaran orang tua dan teladan di rumah, dan bukan dengan mengalihkan tanggung jawab secara menyeluruh kepada program pendidikan gerejawi. Nah, sejak semula Alkitab telah mengajarkan kepada kita bahwa tanggung jawab itu ada pada orang tua. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, di masa lampau, orang tua selalu memanfaatkan waktunya untuk menasihati anak. Di waktu makan atau sedang bersama di ruang keluarga. Tetapi seiring waktu, mungkin karena kesibukan, maka ini mulai jarang terjadi. Orang tua hendaknya menjadikan rumah sebagai tempat untuk mengalirkan kasih sayang dalam berbagai bentuk kepada anak, sehingga anak-anak tidak merasa kekurangan kasih sayang, kekurangan teladan, kekurangan perhatian, kemudian mereka mencarinya di tempat yang lain. Nah, peran orang tua ini kembali dituntut ketika masa pandemi. Anak-anak tidak lagi belajar di sekolah, tetapi mereka belajar dari rumah. Banyak orang tua saat ini mengeluhkan keadaan ini. Padahal itulah saat yang tepat untuk menjalankan tugas sebagai orang tua dengan maksimal. Peran guru hanya sebatas memberi mata pelajaran jarak jauh atau dalam waktu yang singkat. Tapi orang tua, mereka memiliki waktu yang banyak, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari sebulan, mereka bersama-sama dengan anak-anak mereka.
Sehingga pendidikan iman dan moral itu harus diawali di dalam rumah kita, dalam aktivitas kehidupan setiap hari bersama dengan anak-anak kita. Nah, orang tua yang mendidik anak pasti pernah mengalami atau menemui kenyataan bahwa ketika anak-anak dinasihati, tidak semua mereka menerima dengan baik apa yang disampaikan atau dinasihatkan. Ataupun tidak semua nasihat mereka ingat. Karena memang kalau kita menyampaikan sesuatu, ada beragam reaksi yang akan kita terima. Ada yang mendengar dan memahami, ada yang mendengar dan langsung dilupakan, dan ada yang tidak mau mendengar. Sehingga di ayat 5 sampai dengan 6 ditulis, jangan lupa, jangan menyimpang, jangan meninggalkan hikmat. Nah, ada anak yang menanggapi itu secara positif, melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Tapi ada sebaliknya yang menanggap dengan secara negatif. Mereka berpikir bahwa nasihat orang tua adalah wujud dari sikap yang mengekang dan tidak memberi kebebasan kepada mereka. Terlalu banyak menasihati bagi mereka dipandang sebagai sikap yang terlalu turut campur tangan dalam pergaulan mereka. Padahal mereka harus tahu bahwa menjunjung tinggi hikmat akan membuat mereka ditinggikan dan dijadikan terhormat. Seperti dikatakan di ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Dan benar, anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tua dan melakukannya, pasti mereka akan berhasil mempunyai masa depan yang cerah, dibanggakan pribadinya oleh banyak orang. Nah, pasti kita sebagai orang tua mau anak-anak kita menjadi demikian. Tapi semua itu akan didapatkan jika peran kita sebagai orang tua untuk terus menasihati, untuk terus mendorong, untuk terus mendukung, untuk memberi semangat dan mendoakan mereka itu dijalankan dengan benar. Nah, menasihati anak-anak memang butuh kepekaan, membaca situasi dan menyesuaikan dengan karakter mereka. Ada waktunya kita mengajar mereka dengan keras, tapi bukan berarti didikan keras itu adalah bentuk sikap orang tua yang kasar. Tetapi didikan keras sebagai tanda kasih orang tua kepada anak yang harus mendapatkan pengajaran keras jika lalai. Ada anak-anak yang kurang menerima jika mendapatkan didikan keras. Mereka memandang bahwa orang tua tidak sayang lagi kepada mereka. Tapi sebenarnya ini janganlah dijadikan alasan bagi orang tua untuk bersikap terlalu kasar terhadap anak. Karena ada orang tua yang beralasan ingin mendidik anak tetapi malah mencelakakan anak. Mendidik dan mengingatkan anak tidak boleh dilakukan dalam keadaan pikiran yang dikuasai amarah. Karena orang yang sedang marah itu kurang bisa mengendalikan emosi, sehingga tindakannya kurang terkontrol. Apa saja yang ada di dekatnya bisa dipergunakan untuk memukul anaknya. Nah, ketika anak itu cedera, barulah ada penyesalan dalam hati. Mendidik dengan keras harus dilakukan dengan hati yang tenang dan pikiran yang terkontrol sehingga mampu mengendalikan diri. Hati yang bijak juga dibutuhkan dalam pendidikan anak.
bijak membedakan mana hal-hal yang menopang pendidikan dan mana hal-hal yang merusak misi orang tua dalam mendidik. Pada akhirnya, mari kita selalu memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Ia selalu memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Biarlah kiranya doa Paulus kepada jemaat di Efesus sebagai langkah awal kita untuk mendidik anak-anak kita kepada pengenalan yang benar akan hikmat Allah. Seperti pada Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Bapa di dalam sorga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami sebagai orang tua, supaya kami tetap mendidik, menuntun anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon supaya jemaat-Mu Bukit Muria Winangun ini dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 selalu dilindungi, selalu disertai, dituntun dengan Roh Kudus-Mu, agar selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah setiap rencana, berkatilah setiap kegiatan jemaat-Mu ini, serta berikan selalu kekuatan dan kesehatan. Kami juga bermohon agar pelayan-Mu, para pendeta, syamas, penatua dari kolom 1 sampai dengan 17, juga pegawai kantor gereja serta para kostor, senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Bagi anggota jemaat kami yang sedang sakit, sedang dalam pergumulan, berbeban berat, kami mohon Engkau pulihkan sakit mereka, Engkau kuatkan mereka, berikan mereka jalan keluar, supaya mereka selalu merasakan kasih setia-Mu melingkupi kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk apa yang sedang kami alami saat ini.
apa yang sedang kami hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Kami mohon untuk segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, Engkau pulihkan. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena pandemi ini. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Bapa di dalam sorga, kini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu pelayanan-Mu di dunia ini. Mungkin pemberian kami ini tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa. Lindungilah kami ketika sebentar kami mau istirahat malam, dan bangunkan kami keesokan harinya dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya kami meyakini dan kami mengimani Engkau telah mengetahui apa yang menjadi permohonan dan keinginan kami. Dan kami yakin Kau mengabulkan sesuai dengan rencana-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, inilah doa dan sembahyang kami. Inilah permohonan kami. Inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Demikian ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Bukit Muria Winangun telah selesai.